Drama itu indah, Sob. Waduh, mereka nggak mau dengerin teriakan Otan nih. Daripada kena tendangan nyasar, mending Otan minggir dulu deh. Ternyata perkelahian kuda-kuda ini merupakan adat istiadat turun-temurun masyarakat di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, teman. Kalau masyarakat lokal sih menyebutnya dengan Pogiraha Adara. Kegiatan ini biasa diadakan pada upacara-upacara adat atau acara-acara tertentu. Jadi, kuda-kuda ini tidak berkelahi dengan sendirinya, melainkan karena disengaja. Kuda-kuda jantan yang berantem ini sengaja dibuat marah, teman. Untung saja saat kuda ini berduel, ada beberapa orang wasit yang mengawasi pertarungan. Mereka akan memisahkan perkelahian jika melihat salah satu kuda sudah tidak bisa melawan. Pada zaman dahulu, hampir setiap wilayah di Muna mempunyai kelompok perkelahian kuda. Dan tradisi perkelahian kuda ini hanya satu-satunya loh di dunia. Nggak heran, masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan pertarungan kuda ini. Teman, kuda-kuda jawara ternyata nggak cuma bisa ditemukan di Sulawesi Tenggara. Di Sumba, Nusa Tenggara Barat juga ada loh. Namanya Pasola. Oh, jadi ini toh Pasola yang terkenal itu. Seru dan menegangkan ya. Bermain pasola membutuhkan kuda yang cekatan, gesit, kuat, dan mempunyai daya tahan fisik yang tinggi. Si kuda harus menyatu dengan si penunggangnya apabila sedang bermain pasola. Salah sedikit saja akan berakibat cukup fatal. Teman, kuda Sumba harus melewati berbagai macam latihan untuk bisa menjadi kuda tunggangan dalam budaya pasola. Reporter Otan melaporkan langsung dari arena pacu kuda Kota Bima. Dua sobat Otan yang akan adu pacu. Mereka merebut gelar jawara balap bergengsi. 1, 2, 3. Ya, mulai. Ini yang dinamakan pacu gerobak, teman. Orang Bima menyebutnya pacua gerobak. Ada juga yang menyebutnya pacua Ben-Hur. Nama Ben-Hur ini diilhami dari film Ben-Hur yang terkenal di tahun 1959. Di film tersebut, para jagoannya memang berpacu menggunakan kereta perang yang ditarik oleh kuda seperti ini. Ya, bentuk gerobaknya sih nggak mirip-mirip banget sih, tapi rasa mengendarainya mungkin mirip-mirip lah. Otan akui, kalian gak kalah keren dari yang ada di film itu, Sob. Si penunggang tak hanya harus bisa memacu kuda dengan cepat, tapi ia juga harus bisa berdiri seimbang di atas gerobak. Hati-hati ya Om Joki, jangan sampai goyah dan jatuh dari gerobak. Kalau jatuh kan bisa gawat. Dan pemenangnya adalah si Garuda. Wuhuu, selamat ya Sob, Otan ikutan bangga.
buat yang kalah, jangan berkecil hati ya. Otan yakin kamu juga nggak kalah hebat, Sob. Menurut penelitian, kuda memang dikenal sebagai hewan darat ketujuh tercepat di muka bumi ini loh. Ia hanya kalah cepat dari cheetah yang bisa mencapai kecepatan 120 km per jam. Kemudian antelope pronghorn, singa, rusa Thompson, wildebeest, dan antelope springbok yang berada di kisaran kecepatan 80 km per jam. Jenis kuda tercepat adalah quarter horse dengan kecepatan maksimal 76 km per jam. Sementara itu, manusia tercepat di dunia, Usain Bolt, hanya mampu menorehkan catatan 44 km per jam. Oh iya, satu lagi nih teman. Kalian pernah main permainan catur kan? Pernah tahu tidak, kenapa langkah bidak kuda dalam catur berbentuk seperti huruf L? Konon hal ini terilhami dari kelincahan atau akselerasi si kuda. Ketika berlari, si kuda mampu tiba-tiba saja berbelok arah, dan langkah kuda terkadang susah untuk ditebak. Perhatikan deh gerakan si kuda ini. Tuh, ia bisa merubah arah secara tiba-tiba bila diinginkan. Kita coba dari arah yang lain. Om editor, coba tampilkan aksi-aksi mereka dong. Nah, sekarang sudah percaya kan soal kegesitan dan kelincahan si kuda? Wih, udah ada Kak Ifah, agen otan yang cantik. Kak Ifah akan membuktikan kalau siapapun bisa menunggangi kuda. Loh, kok ada yang aneh ya? Kudanya nggak melangkah sedikit pun. Loh, kamu kenapa, Sob? Awas bahaya! Semua minggir! Kakak editor, coba bantu Otan menelusurinya. Kenapa Sobat Otan bisa sampai lari ketakutan seperti itu? Ternyata semua gara-gara Kak Ifah nih. Kak Ifah melakukan percobaan dengan memberikan gerakan kejut tepat di depan mata kuda. Ya jelas kuda langsung lari tanpa arah. Asal kalian tahu nih teman, mata kuda adalah yang terbesar di antara mamalia lain. Mata kuda hampir 9 kali lebih besar daripada mata manusia. Itulah yang membuat kuda memiliki penglihatan yang tajam. Jadi teman-teman di rumah, kalau sedang berada di dekat kuda, jangan sampai mengagetkannya ya. Kalau Sobat Otan yang satu ini sudah terkejut, wih, bisa berbahaya. Takut. Minggir, ada mobil ambulans mau lewat nih. Ayo kasih jalan. Sepertinya pasien di dalam ambulans ini butuh banget pertolongan. Tapi siapa ya dia? Ya ampun, ternyata pasiennya adalah Sobat Otan si domba, teman. Kamu kenapa, Sob? Otan khawatir banget nih sama kamu. Dokter, tolong selamatkan Sobat Otan ini ya. Walau sudah berusaha dengan maksimal, tapi Tuhan berkehendak lain, teman.
Sabar ya, Paman. Semua pasti ada hikmahnya. Kematian domba milik Paman begitu mendadak, teman. Sehari sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Kemudian pagi harinya ditemukan sudah lemas tak berdaya. Untuk mengetahui penyebab kematian Sobat Totan ini, maka diperlukan langkah otopsi. Teman, otopsi sendiri merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk pemeriksaan menyeluruh pada tubuh pasien yang telah meninggal. Data penyebab kematian domba ini sangat diperlukan, teman. Hal ini untuk mencegah kematian domba secara mendadak di kemudian hari. Sepertinya dokter sudah menemukan penyebabnya nih. Usut punya usut, domba ini mati karena ada gangguan pencernaan pada lambungnya, sakit kembung atau sering disebut bloat. Sepertinya ada sesuatu yang gak beres nih. Suasananya jadi merinding disco. Orang-orang itu pada ngapain? Kok alatnya seram-seram gitu? Hei, apa yang akan kalian perbuat? Waduh, malah ada Sobat Otan di situ. Jangan-jangan mereka mau berbuat jahat. Shh. Hei, Putih, mendingan kamu segera pergi. Orang-orang ini mencurigakan. Tuh kan. Benar, mereka rupanya mengincarmu, Sob. Gawat. Hei, paman-paman. Atulah, jangan sakiti Sobat Otan si Putih ini. Otan mohon. Oh my god, Sobat Otan makin terpojok. Otan gak tega melihatnya. Tunggu. Sepertinya Otan melihat sesuatu. Paman editor, coba kita lihat gambar yang lebih dekat. Perhatikan deh, paruh Sobat Otan ini patah. Dan rupanya paman-paman ini adalah tim dokter dan kesehatan yang hendak melakukan operasi. Kalau tak segera diobati, Sobat Otan ini akan kesulitan makan dan jadi sakit. Walah, Otan salah tangkap. Maaf pemirsa, Otan lebay. Sobat Otan ini rupanya satwa titipan dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam. Untuk sementara, satwa ini akan dirawat di sini hingga pulih kembali. Dokter yang merawatmu ini bukan dokter sembarangan. Ia memang dokter khusus untuk mengobati berbagai jenis burung. Keahliannya sudah teruji. Kepingan paruh yang retak dan terpisah diikat dengan menggunakan kawat tulang. Dan kemudian semuanya direkatkan dengan lem khusus. Tenang saja, lem ini akan cepat mengering kok. Dan saat sudah kering, ia punya kekuatan seperti layaknya paruh burung yang kokoh. Nah, sudah selesai kan? Paruhmu sudah tersambung dan terlihat lebih rapi. Kalau begini kan, kamu makannya bisa lebih enak. Ya. Perlahan. Yeay! Hore! Sobat Otan ini sudah siuman kembali. Segera sembuh ya, Sob. Kamu sekarang sudah punya paruh baru yang sudah diperbaiki. Makin keren deh.
kasuari gelambir ganda. Kalian tahu nggak, burung kasuari ini adalah burung terberat kedua di dunia loh. Bobotnya bisa mencapai 73 kg. Ia hanya kalah besar dan berat dari burung unta. Si kasuari dikenal sebagai burung penyendiri dan galak loh. Di alamnya ia hidup menyendiri dan hanya berkumpul dengan betina ketika musim berpasangan saja. Ia terkenal dengan kakinya yang kokoh dan kuat. Tendangannya adalah senjatanya. Burung kasuari dikenal sebagai perambah hutan yang ulung. Ia sering keluar masuk hutan lebat untuk mencari biji-bijian dan buah-buahan yang jadi makanannya. Selain ditunjang oleh kedua kaki yang kokoh, si kasuari juga punya pertahanan lain untuk melindungi tubuhnya. Dengan bulunya yang tebal dan rapat seperti ijuk, semak-semak dan duri hutan tak mampu menembus kulitnya. Jadi, ia bisa tetap aman deh. Nah, sepertinya ini bentuk bulu burung kasuari. Seperti juga helai bulu unggas lainnya, setiap helai bulu memiliki inti tulang penopang bulu. Tulang bulu ini juga sangat kokoh loh. Bulunya tak mudah patah dan tercerabut. Tapi, bulu burung kasuari makin ke ujung akan semakin lancip. Bahkan sekilas jadi mirip rambut. Untungnya ia punya kerapatan bulu yang tebal. Kerapatan bulu inilah yang menjadi tameng perlindungan si burung purba ini. Bagaimana kita uji saja? Kita akan lihat, kira-kira apakah si burung kasuari mampu menembus semak-semak daun alang-alang? Kak Ike, agen Otan yang kece, akan membantu Otan mengujinya kali ini. Di jalan yang sempit ini akan kita tempatkan sebuah halang rintang. Halang rintang ini diatur sedemikian rupa agar si kasuari hanya akan lewat di tempat yang ada semak-semaknya. Paman Syarif sang perawat satwa akan membantu Kak Ike juga kok. Paman Syarif yang akan bantu menggiring si kasuari ya. Ternyata tak mudah untuk menggiring si kasuari melewati celah jalan ini. Sabar ya Paman, tetap semangat. Dan ya, akhirnya si kasuari mampu melewati dan melompati semak alang-alang ini. Kita perhatikan lagi dalam gerak lambat ya. Tuh. Dengan perlindungan bulu-bulunya yang kokoh, tentu saja si burung kasuari jadi percaya diri. Ia mampu melewati daun-daun semak yang lumayan tajam ini. Bulu-bulunya tentu saja dapat melindungi tubuh dari goresan daun-daun tajam dan duri. Percobaan kali ini, Otan nyatakan berhasil. Cak!